Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta. Kepada Bapak Taufik SHI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Direktur Madrasah Istiqlal Ustaz Surya Dharma MIRKH, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur Madrasah Istiqlal Bapak Kasmudi MPD. Semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Pimpinan Madrasah Istiqlal Jakarta, para dewan guru dari berbagai sekolah, serta ayah bunda yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam acara webinar ini. Terkhusus narasumber Bapak Ali Dasyat yang sungguh dahsyat hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan materi yang sungguh dahsyat nanti. Dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Kehadiran ayah dan bunda serta anak-anakku sekalian bukanlah suatu kebetulan. Akan tetapi pertemuan ini merupakan takdir dan petunjuk Allah mengajak ayah bunda untuk bergabung di dalam webinar menggali minat bakat dengan tema anak sukses, orang tua bahagia, yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Dasyat yang memang sungguh dahsyat. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam perjalanan acara nanti banyak kekurangan dan kehilapan. Itu saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang saya hormati, setelah bersenang-senang, akhirnya kita sampai pada sesi utama di webinar kali ini yang akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Syarul Fakri dari MA Istiqlal. Baik, kalau begitu, langsung saja saya serahkan acaranya kepada Pak Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, teman-teman seluruh peserta webinar, senang sekali perkenalkan saya Muhammad Sahrul Fakhri dari Madrasah Aliyah Istiqlal Jakarta yang akan memandu jalannya sesi materi pada kesempatan hari ini, webinar menggali minat bakat dengan tema anak sukses, orang tua bahagia. Langsung saja kita sambut Bapak Arif Dasyat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Ya, dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Nah, saya selalu sampaikan ini karena ini basic, ini harus teman pahami bahwa tujuan dari pendidikan kita adalah akhlak yang mulia. Ya. Jadi untuk apa kita belajar ya berpendidikan kalau kita nggak tahu tujuannya apa? Kita ini mau dijadikan apa sih? Nah, orang-orang yang berproses dalam pendidikan ya, tujuannya adalah dia menjadi pribadi yang mampu mengendalikan sikap, mampu memilih tindakannya. Ya. Nah, kita sebut sebagai akhlak tadi. Maka ukuran keberhasilan daripada pendidikan adalah akhlak yang mulia. Ukuran dari keberhasilan dari proses pendidikan adalah akhlak yang mulia. Itu ukurannya. Jadi hanya segala sesuatu yang bisa diukurlah yang bisa kita capai. Kalau nggak bisa diukur, nggak bisa dicapai. Ya, karena nggak ada ukurannya. Terus bagaimana kita mencapainya. Nah, jadi karena ukurannya adalah akhlak, maka sekali lagi saya ingatkan teman-teman semua, ya, maka orang hanya akan melihat akhlak Anda. Orang melihat daripada akhlak.
ya, pertama kali orang akan ngelihat dari akhlak Anda, orang akan berkomentar tentang akhlak Anda, ya. Orang akan berkomentar tentang akhlak Anda. Nggak peduli seberapa pinter Anda, nggak peduli seberapa rajin sholat Anda, nggak peduli seberapa banyak hafalan Anda, nggak peduli Anda anak siapa, anak pejabat kah, anak presiden kah, ya. Semua orang akan berkomentar tentang akhlak Anda, ya. Orang akan berkomentar tentang akhlak. Kenapa? Karena itu memang ukurannya, ya. Contoh ya, misalkan ujung-ujungnya adalah akhlak, ujung-ujungnya adalah akhlak. Oleh karena itu sekolah, ya, khususnya orang tua harus benar-benar bisa melakukan pendidikan, ya, dasarnya, pendidikan dasar adalah tentang akhlak, ya. Kita menyebutnya dalam ilmu ini kita sebut sebagai adab, begitu ya, sebagai adab, ya, belajar basic tentang adab. Nah, saya berharap sekolah juga mulai fokus menguatkan dasar ini, ya, dasar-dasar ini, ya, tentang adab, tentang akhlak, bagaimana dia bersikap kepada orang lain, ya. Kenapa? Karena ukurannya itu, orang akan berkomentar, katanya rajin ngaji, rajin sholat, tapi kok akhlaknya kayak begitu, ya. Ukurannya akhlak, kembali lagi ujung-ujungnya akhlak, ya. Ujung-ujungnya akhlak. Katanya anak ustadz, anak ustazah, tapi kok akhlaknya kayak begitu, ya. Ujung-ujungnya akhlak. Orang hanya akan berkomentar tentang akhlak. Katanya anak sekolah Islam favorit, tapi kok akhlaknya kayak begitu, ya. Ujung-ujungnya akhlak, ya. Orang akan berkomentar tentang akhlak. Maka saya harus sampaikan, ya, hal penting bahwa tugas utama, ya, tanggung jawab utama orang tua adalah bagaimana mendidik anak-anaknya, ya, mendidik anak-anaknya tentang akhlak, tentang adab. Sekolah mensupport, menguatkan, ya, nilai-nilai yang ada dalam keluarga agar menjadi nilai-nilai yang tertanam, ya, kuat dalam diri anak-anak. Ya, jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Kenapa? Karena kalau dasarnya, kalau keluarganya, ya, lemah dalam akhlak, lemah dalam adab, ya, maka sekolahnya akan jadi ikut-ikutan kena, ya, ikut-ikutan bermasalah karena anak-anaknya tidak dididik dengan nilai dan aturan. Maka saya sampaikan, ini ada orang tua nggak nih? Ada orang tua, ya? Ada, Ustaz. Ya, saya sampaikan, jadi jangan sampai image sekolah jadi tidak baik karena orang tua gagal dalam mendidik adab, ya, akhlak kepada anak-anaknya, ya. Nah, jadi sekolah ini mitra untuk apa? Untuk menguatkan nilai-nilai, aturan-aturan yang sudah dibangun dalam keluarga, ya. Maka saya harus sampaikan, ya, ya, di pertemuan-pertemuan orang tua saya sampaikan bahwa kalau saya boleh menyalahkan, ya, dan kan kita nggak boleh menyalahkan, ya, saling menyalahkan tidak boleh. Tapi kalau saya boleh menyalahkan, ya, fenomena kenakalan remaja, ya, perilaku negatif remaja hari ini, ya, itu sebabnya adalah orang tua, sebabnya adalah keluarga, ya. Sehingga apa? Sehingga keluarga, orang tua harus menyadari kembali peran sesungguhnya sebagai orang tua. Ya, kalau kita bicara parenting itu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, merawat anak, tidak, tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, sehingga mereka bisa menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab nantinya. Mereka menjadi orang dewasa yang bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan baik, ya. Nah, kemudian bisa mengembangkan potensi dirinya. Lihat, ini kan kalau tidak dimulai dari keluarga gimana, ya, mengembangkan potensi dirinya kalau ternyata orang tuanya sering menghancurkan harga diri anaknya, ya, menghancurkan potensi anaknya dengan kata-kata yang
demotivasi, yang tidak memotivasi, ya, yang tidak menginspirasi. Nah, tentunya ini harus jadi poin penting, ya, saya sampaikan dulu untuk orang tua. Kalau saya boleh menyalahkan, sehingga ketika orang tua tidak menerapkan aturan dan nilai dalam keluarga, ya, dalam pendidikan di anak-anaknya dalam keluarga, maka ketika anak ini keluar dari rumah, maka dia tidak mengerti nilai, tidak mengerti aturan, tidak tahu caranya bagaimana menghormati orang lain. Karena tidak pernah diajarkan di rumah. Ya. Karena dia tidak pernah dengar, tidak pernah melihat, ya, atau mendengar tapi tidak pernah menjadi sebuah pendidikan bagi dirinya untuk melakukan itu. Nah, kalau habis dibantu sama orang, bilang terima kasih ya. Kamu naik ojek online, ya, bilang terima kasih sama bang, makasih ya bang ya. Kamu beli sesuatu, bilang terima kasih. Guru kamu selesai ngajar, bilang, Bu, makasih ya Bu udah ngajarin saya Bu. Pak, makasih ya sudah datang ngajarin saya. Maaf ya Pak kalau saya punya salah, ya. Nah, Pak, boleh minta tolong dijelaskan kembali Pak, saya belum paham Pak materinya. Lihat, ya, ada aturan-aturan, ya, ada dasar-dasar yang mau nggak mau harus bagaimana kita menghormati orang lain, ya, bagaimana menghargai orang lain. Karena hanya orang berharga yang mampu menghargai orang lain, dan hanya orang terhormat yang mampu menghormati orang lain. Itu poin daripada adab, daripada akhlak yang kita bangun, gitu ya. Jadi ketika kita bersikap pada orang lain itu bukan karena siapa mereka, bukan karena mereka orang penting, mereka pejabat, bukan, tapi tentang siapa diri kita, ya. Tentang kualitas diri kita. Ketika kita menghormati orang lain, kita sedang menunjukkan kualitas diri kita sesungguhnya. Bahwa kita, ya, mampu menghormati orang lain, mampu menghargai orang lain. Nah, ini basic, ini dasar, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ujung-ujungnya adalah akhlak. Orang hanya akan berkomentar tentang akhlak. Ya. Orang hanya akan berkomentar tentang akhlak. Dan saya selalu menyampaikan tema-tema tentang kebahagiaan, karena saya memperkenalkan diri saya sebagai inspirator bahagia tanpa syarat, gitu ya. Kenapa? Karena remaja yang bahagia, orang tua yang bahagia, guru yang bahagia, itu punya kecenderungan yang positif, ya. Kecenderungan pikiran, kecenderungan sikap itu positif, ya, baik. Remaja yang bahagia, maka pikirannya yang baik-baik, produktif. Karya apa yang harus saya buat, manfaat apa yang saya harus berikan, apa kebahagiaan yang ingin saya berikan kepada orang tua saya, ya. Pikirannya selalu begitu. Siapa teman yang bisa saya tolong, saya bantu, saya ingin bahagian teman saya ingin senengin teman saya ingin jadi sahabat yang terbaik, ya. Remaja bahagia, pikirannya tentang bagaimana membahagiakan orang, tentang bagaimana membuat orang lain merasakan manfaat kehadirannya di muka bumi ini, gitu loh. Jangan sampai orang nggak merasakan manfaat kehadiran Anda di muka bumi ini karena Anda nggak bahagia, ya. Guru yang bahagia, orang tua yang bahagia, kecenderungannya adalah positif, sabar, ya, bersyukur, mau belajar, ya, mau mengembangkan diri, rendah hati, ya. Saya sampaikan, ya, jangan sampai ada lagi hal-hal yang membuat kita menjadi tidak bahagia, ya. Kenapa? Karena kecenderungannya akan negatif. Orang yang tidak bahagia itu cenderungnya apa? Pesimistis, marah, emosi, ya kan? Orang lagi nggak bahagia tuh mudah menjadi sensitif terhadap hal-hal di sekitarnya, di sekelilingnya, sehingga responnya negatif. Nah, itu ya. Ujung-ujungnya adalah akhlak. Ya, ujung-ujungnya adalah orang akan berkomentar tentang akhlak. Nah, nanti kita akan bahas secara keseluruhan, ya. Ini general dulu saya sampaikan. Jadi kalau kita mau mengukur apakah sekolah kita berhasil, apakah pendidikan kita berhasil, ya lihat bagaimana akhlak kita. Sederhana ya, mudah ya memahaminya ya. Jadi kalau kita mau dikatakan sukses, ya, dalam sekolah, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, maka lihat
akhlak kita. Ya, lihat akhlak kita. Itu ukurannya, ya, itu dulu ukurannya. Ya. Lihat akhlak kita kepada orang tua kita. Lihat akhlak kita kepada guru-guru kita. Ya. Kalau Anda sekolah, Anda belajar, Anda menuntut ilmu, tapi Anda nggak semakin baik akhlaknya sama orang tua Anda nggak semakin sayang sama orang tua Anda nggak semakin perhatian sama orang tua Anda nggak semakin lembut sama orang tua Anda, gagal Anda sekolah, gagal Anda belajar, gagal Anda menuntut ilmu, teman-teman semuanya. Gagal itu, ya. Gagal, teman-teman. Anda nggak punya akhlak, Anda nggak disukain sama teman-teman Anda. Pinter sih Pak, tapi sombong Pak. Ya kan? Cantik sih Pak, tapi kata-katanya kasar Pak, tajam kata-katanya, nyakitin orang Pak. Nggak mau mereka temenan sama Anda. Ya kan? Pinter sih Pak, tapi nggak pernah sholat Pak. Ya. Anda nggak sadar kepintaran Anda itu anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Yang Allah bisa, ya seketika membuat otak Anda menjadi tidak bisa berpikir. Ya sudah banyak kejadian Nah, orang nggak menyadari itu, akhirnya sombong. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Ya. Nah, sukses yang berbeda-beda. Ya. Mereka punya latar belakang berbeda, pengalaman berbeda, keluarga yang berbeda. Walaupun kita selalu punya kesempatan yang sama. Kita selalu punya kesempatan yang sama. Waktu kita 24 jam sama. Kita diberikan potensi yang sama. Potensi ada. Potensinya beda, tapi potensinya sama. Semua diberikan potensi, tapi potensinya beda-beda. Gitu. Ya, Pak, sebagaimana Bapak sampaikan, kalau saya syarat sukses adalah saya jadi anak yang berbakti kepada orang tua, Pak. Ya, apa yang sudah kamu lakukan pada orang tua, Pak? Alhamdulillah, Pak, saya berusaha untuk membantu pekerjaan rumah dari orang tua saya, Pak. Menjaga adik, ya, kemudian membersihkan, merapikan tempat tidur ketika saya bangun, merapikan kamar saya, kemudian bagaimana saya berangkat sekolah cium tangan, minta doa sama orang tua saya tidak bentak-bentak orang tua saya, Pak, saya tidak ngambek marah, diemin orang tua saya, nggak pernah, Pak, saya selalu berusaha untuk menghubungi orang tua saya ketika saya jauh dari orang tua saya, ya, menginformasikan, Ma, aku lagi di rumah teman aku namanya ini di sini, ya, semua saya komunikasikan pada orang tua saya. Wah, alhamdulillah kamu sudah masuk pada kriteria sukses menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Oh ya, alhamdulillah, Pak. Pak, selanjutnya, Pak, saya pengen dikatakan sukses, Pak. Saya menghormati guru saya, Pak. Apa yang dilakukan? Saya mengucapkan terima kasih ketika guru saya selesai mengajarkan saya, Pak. Saya suka pijitin guru saya, Pak. Lalu selesai saya pijitin. Saya pengen biar dapat berkahnya, Pak, guru saya, Pak. Saya suka beliin guru saya itu, Pak, Taiti, Pak. Ya, alhamdulillah, ya, luar biasa. Ya, nah itu terus, ya. Kemudian terakhir, Pak, teman yang baik saya berusaha untuk mengingatkan teman-teman saya kepada kebaikan, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita punya hal yang ingin kita capai, kemudian kita capai, kita dapatkan. Pokoknya saya mau jadi anak yang berbakti sama orang tua, saya mau bantu pekerjaan orang tua saya. Capai itu, ya, raih itu, maka Anda dikatakan sukses. Nah, itu ya. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Insya Allah sudah jelas ya bagaimana caranya kita mengetahui ya kita sukses atau belum berdasarkan dari indikator yang tadi disampaikan oleh Pak. Indikatornya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Hasanah dari MA Jamiat Khair. Oh, ini ya dari mana-mana ya? Dari SMA, SMP, kemudian juga orang tua, Bapak. Oh iya. Pertanyaannya, ya. Bagaimana cara kita mempertahankan agar iman kita tetap stabil bahkan naik, juga untuk kesabaran dalam mendidik anak kandung dan murid, seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Yang pertama, Ibu harus tahu bahwa iman yang terus naik itu imannya para nabi dan rasul, ya. Yang terus naik, ya, bertambah terus, gimana tuh imannya nabi dan rasul, ya. Iman yang tetap, ya, baik, terus itu imannya malaikat, ya. Nah, kalau manusia, Ibu manusia ya, alhamdulillah ya.
Kalau iman yang selalu turun itu imannya jin ya, iblis itu imannya turun dia, ya, karena dia istiqomah dalam kedurhakaan ya, turun. Nah kalau pertanyaan bagaimana Pak menjaga, merawat, memelihara keimanan kita, ya, yang pertama ya saya selalu bilang bahkan tidak saja ya, kalau kita bicara iman kita bicara motivasi ya. Kalau kita imannya baik, motivasi beribadah, motivasi berbuat kebaikan itu menjadi ringan, menjadi mudah gitu ya. Nah, ada tools, ada alatnya, dan Allah nih, Masya Allah ya, Islam ini udah syamil mutakamil ya, menyeluruh dan sempurna, nggak ada yang nggak diatur sama Allah ya, tentang bagaimana menjaga performa keimanan kita ya, performa daripada jiwa kita ini ya. Yang pertama Bapak Ibu semua, kalau secara pribadi ya, banyak ustadz sudah menyampaikan, Rasulullah sudah mencontohkan, tadi saya bilang ya, ikutin aja apa yang Rasulullah contohkan ya. Nah, ada 7 sunnah harian, betul ya. Nah, bagaimana kita konsisten menjaga itu ya, menjaga itu salah satu daripada menjaga semangat kita. Kemudian zikir pagi petang, komitmen aja itu jaga, tilawah, membaca Al-Quran. Ibu, ini ya salah satu motivasinya ya, satu huruf dalam Al-Quran itu nilainya adalah 10 kebaikan, betul ya. Jadi kalau kita hitung ya, dalam satu baris itu sekitar ada 30-40 huruf, kemudian kita turunkan ke bawah ada sekitar 10 baris, maka kalau ada 40 huruf, kemudian turun ke bawah ya, kita kalikan menjadi 10, ada 4 ya, maka ada 4.000 kebaikan yang kita lakukan ketika kita membaca satu halaman Al-Quran. Sekarang tolong sebutkan di waktu pagi hari ya, bagaimana caranya kita melakukan 4.000 kebaikan di waktu pagi. Misalkan waktu pagi itu kita sebut dari jam 3 sore sampai jam 8 pagi. Bisa nggak kita melakukan 4.000 kebaikan di jam pagi itu? Membantu orang, bersedekah, dan yang lainnya. Saya pikir nggak bisa. Lalu bagaimana kita melakukan itu ya? Dengan membaca Al-Quran, menjaga semangat kita, kemudian berkumpul dengan orang soleh.